Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di ibadah tengah minggu pada bulan Agustus ini. Bulan di mana Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun kemerdekaannya yang ke-75. Mari dengan semangat kemerdekaan yang juga telah kita terima dari Tuhan, kita awali ibadah ini dengan menaikkan pujian, memasuki gerbangnya. Karena kita masuk dalam ibadah malam ini dengan hati bersyukur. Mari kita berdoa. Pada malam hari ini ya Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau masih menyayangi kami, masih memberkati kami, masih memelihara kami hingga sampai saat ini. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Engkau teramat baik dan sangat baik bagi kami semua ya Tuhan. Maka kami hanya mengaturkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Siapakah kami Tuhan di hadapanmu? Seringkali kami jatuh bangun dalam dosa. Melalui tutur kata kami, perbuatan kami, bahkan pikiran kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon, ampunilah kami dan kuduskan kami ya Tuhan, karena Engkau kudus. Tuhan, pada malam hari ini jemaat-Mu di tempat ini dan juga yang ada di rumah masing-masing, biarlah Tuhan menjamah dan mengurapi sehingga mengikuti ibadah ini dengan baik hingga selesai dan Tuhan Yesus memberkati. Kami semua yang ambil bagian untuk pelayanan ini ya Tuhan, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan setiap kami ini. Tuhan, inilah kami Tuhan, kami akan mulai ibadah ini. Ibadah ini kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan yang kami sembah. Haleluya. Amin. Amin. Sudah ada sukacita di hati kita, Bapak Ibu? Amin. Dengan kita memuji Tuhan, kita menyenangkan hatinya karena Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Itu kata Mazmur 22. Mari kita kembali sama-sama memuji Tuhan karena kita akan bertemu walaupun di sini kami hanya beberapa, tapi kami percaya Bapak Ibu juga bersama-sama dengan kami di udara. Kita bertemu di udara, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ada pertemuan di udara. Saya rindu bertemu
Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah bersuka cita, kita sudah saling bertemu walaupun hanya di udara. Sekarang marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Semituan dengan tema menjadi berkat di tengah kesulitan. Sebelum itu kita akan naikkan pujian, biarlah Tuhan memenuhi hati kita dengan firman-Nya. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Jemaat yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama dalam ibadah tengah minggu. Kiranya Tuhan memberkati agar kami dapat menikmatinya walaupun kami tidak bersama-sama. Tuhan memberkati kami baik yang ada di gereja maupun ada di rumah. Kiranya kami semua boleh menikmati ibadah ini. Dan saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menerangi pikiran kami supaya kami mampu memahami firman-Mu dan kami dapat melakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan untuk hari ini kita ambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-24. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-24. Saya akan membacakannya dengan judul perikop Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia bersuruh kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia bersuruh lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun,
kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Sesudah itu anak dan perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahan dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidur. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kita yang terus membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan, merenungkannya dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Ya, malam hari ini kita akan mendengarkan dan membahas bersama firman Tuhan dengan tema menjadi berkat di tengah kesulitan. Menjadi berkat di tengah kesulitan. Kalau menjadi berkat di tengah bahagia, waduh gampang. Menjadi berkat di tengah-tengah kita kelimpahan, gampang sekali. Tapi menjadi berkat di tengah-tengah kesulitan, bagaimana itu? Ya, kita bersyukur di tahun ini, dalam minggu-minggu ini kita merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-75. Dan saya sebagai anak Timur bangga sekali karena Presiden Jokowi memakai baju adat dari Nusa Tenggara Timur, dari Timur Tengah Selatan, dari suku saya. Ini agak sedikit ini ya, sukuisme. Tapi senang sekali dan bangga, terharu sekali. Baju adat dari Amanatun, wah dipakai, luar biasa. Presiden kita mengikat kita di dalam persaudaraan luar biasa. Di dalam kebinekaan dia persatukan kita. Dia pakai baju adat dari Indonesia Barat, dari Indonesia waktu bagian tengah, dan juga Indonesia Timur. Luar biasa. Ya, di tengah-tengah ini kita berbahagia karena Indonesia mengalami atau merayakan kembali 75 tahun merdeka. Tetapi di tengah-tengah itu pun kita mengalami kesulitan. Kesulitan yang kita alami luar biasa. Dengan pandemi ini luar biasa, semua orang merasakan kesulitan. Kesulitan apa saja? Kesulitan ekonomi. Kesulitan apa lagi?
kesulitan untuk bekerja. Orang harus bekerja dari rumah. Kalaupun pergi kerja, dia harus pakai pakaian lengkap, harus jaga protokol. Kesulitan dalam dunia pendidikan. Anak-anak kita harus belajar dari rumah. Dan ketika belajar dari rumah, itu yang paling pusing adalah orang tua. Orang tua, oma, opa pusing di rumah. Karena apalagi yang anak SD, anak SMP, waduh, kalau SMA mungkin sudah bisa kita lepas ya. Tapi itulah kesulitan yang kita alami. Kesulitan apa lagi? Kesulitan untuk berdagang misalnya. Wah, sulit orang berdagang. Kesulitan untuk apa? Kita bergereja saja kita mengalami kesulitan. Ketika kita bertemu dengan orang, kita tidak bisa langsung seperti dulu bersalam-salaman, cipika-cipiki. Sekarang ini kita semua berada dalam masa-masa curiga bersama. Saya curiga terhadap ini, dia curiga terhadap saya. Dan memang itu kenyataan yang ada. Itulah kesulitan kita. Namun di tengah situasi yang sulit ini, apakah kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain? Sebenarnya dengan kita menjalankan protokol saja yang dianjurkan oleh pemerintah, sebenarnya kita menjadi berkat bagi orang lain. Salah satu contoh adalah kita tidak membawa, dalam tanda kutip, membawa virus bagi saudara-saudara kita. Dengan kita pakai masker saja, sebenarnya kita menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa? Kita tidak menebarkan, mungkin kalau kita kena, karena kita nggak tahu kan virus ini kena siapa, kita kena di mana, kita tidak tahu. Tapi dengan melakukan protokol, pakai masker, kita sebenarnya jadi berkat bagi orang lain. Dan seharusnya orang percaya justru yang harus melakukan itu dan menjadi contoh bagi orang lain. Ya, jemaat yang terkasih, menjadi berkat bagi orang lain. Kita melihat dalam nats yang kita baca tadi, cerita yang kita baca, ada seorang perempuan janda bersama anaknya. Mereka mengalami kesulitan juga. Saat itu di masa-masa raja-raja di Israel, dan ketika Elia melayani menjadi nabi, di sana terjadi kekeringan dan kelaparan yang sangat hebat, luar biasa hebatnya, sampai sungai utama itu kering dan orang sulit mendapatkan makanan. Ibu janda ini dia mengalami kesulitan luar biasa. Kesulitannya bertumpuk-tumpuk. Yang pertama, dia janda, berarti suaminya tidak ada. Yang kedua, dia punya tanggungan, satu orang anak yang harus diberi makan. Yang ketiga, dia mengalami kelaparan seperti orang lain, dan dia bukan janda yang kaya. Kenapa bukan janda kaya? Karena makanannya tinggal satu genggam tepung, tinggal itu saja. Padahal kelaparan masih lama. Apalagi saat itu dia sudah kehabisan makanan. Dan menurut apa yang dia katakan, roti yang akan dia buat itu, habis itu dia makan, dia makan bersama dengan anaknya. Setelah itu tinggal tunggu mati. Bayangkan saja kesulitan yang sangat luar biasa. Ada satu lagi, perempuan ini dia ada di Sarfat. Sarfat itu di atas wilayah Israel, di daerah Sidon. Dan daerah Sidon itu bukan daerah Israel dan juga bukan orang yang percaya kepada Allah Yahweh, Allahnya orang Israel. Mereka adalah orang di luar yang mungkin hanya mendengarkan tentang Allah Israel, tetapi mereka bukan orang yang percaya kepada Allah Israel. Jadi sangat lengkaplah penderitaan ibu ini. Namun ketika Elia datang, Elia bilang, tolong kasih saya minum. Dia pergi. Namun sebelum pergi, Elia bilang, tolong buatkan saya roti kecil. Dan dengan jujur
perempuan ini berkata, "Pak, kami ini hanya punya segenggam. Dan kami buat, habis itu kami makan, nanti kami mati. Karena hanya tinggal itu saja." Elia bilang apa? "Kamu buat dulu bagiku yang kecil, setelah itu buat untuk kamu dan untuk anak kamu. Dan percayalah bahwa tepungmu itu, minyakmu tidak akan habis." Bagaimana ibu ini bisa percaya kepada seorang yang baru dia kenal, dan katanya atas nama Tuhan, yang juga dia hanya mungkin dengar-dengar saja, Allahnya Israel ini. Tetapi apa yang terjadi? Ibu ini dengan kerelaan hatinya, dia buat dulu roti kecil buat Elia. Dia percaya dengan apa yang Elia katakan. Dia mau berbagi walaupun di dalam kesulitan dengan orang yang dia tidak kenal. Ini luar biasa. Hatinya tidak tahan dengan keadaan Elia juga ternyata. Dia mau membuka hati, dia mau membuka diri untuk melayani Elia, melayani orang lain yang bahkan dia tidak kenal. Dia sendiri berada dalam kesulitan. Dia membuat roti berbagi dengan Elia, dan kemudian dia makan juga bersama dengan anaknya. Dan apa yang terjadi? Luar biasa. Ternyata tepungnya itu di dalam kendi tidak habis. Memang segitu-segitu saja tapi tidak habis. Minyaknya juga segitu-segitu saja tapi tidak habis, sampai Tuhan mendatangkan hujan bagi daerah itu. Itu luar biasa. Jemaat yang terkasih, kita bisa belajar dari perempuan ini, bahwa di tengah-tengah kesulitan saat ini, di tengah-tengah pandemi yang membuat banyak kita semua mengalami kesulitan, jangan sampai membuat hati kita tertutup, jangan sampai membuat diri kita tidak peduli dengan orang lain. Paling tidak kalau memang kita tidak punya apa-apa, kita jujur bahwa memang kita susah. Tapi kan ada banyak orang, dia punya ada, tetapi ketika minta bantuan, aduh saya tinggal sedikit saja, aduh saya. Kadang-kadang memang kita menutup hati kita untuk membantu orang lain. Kenapa kita tidak jujur bahwa memang kita segitu saja kita punya? Tapi perempuan ini walaupun dia jujur, dia tidak menahan hatinya untuk berbuat kebaikan. Sebagai orang percaya, kita perlu mengikuti apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Hatinya tidak tertutup, tangannya tetap terbuka untuk melayani mereka yang berkekurangan. Ya mungkin kalau memang kita tidak punya apa-apa, kita masih punya hati kita bisa mendoakan orang yang susah. Kita bisa meluangkan waktu kita untuk mendengarkan keluh kesah dari orang lain. Sebenarnya dalam masa-masa sulit ini banyak orang yang stres memikirkan ekonomi, keluarga, pendidikan. Aduh banyak orang stres, dan banyak yang membutuhkan kita mendengar saja keluhan dari teman-teman kita, saudara kita. Tapi kadang-kadang kita berpikir, saya saja sudah susah, ngapain mau pikirin orang lain. Kehidupan Kristen bukan seperti itu. Kalau kita baca dalam sejarah perjanjian baru, gereja mula-mula itu memang mengalami kesulitan juga. Walaupun kesulitannya bukan masalah kesehatan, penyakit. Kesulitannya adalah tantangan dari baik itu pihak Romawi maupun orang-orang Yahudi. Mereka berada dalam tekanan, tetapi tidak menutup hati mereka untuk membantu orang lain. Kalau kita baca di Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4, mereka selalu berbagi dengan orang lain, sehingga orang lain melihat hidup mereka.
Jadi jemaat yang terkasih, jangan sampai hati kita itu tertutup dengan orang lain. Kalau memang kita bisa bantu, mungkin ada tetangga yang susah, kita bantu. Ini sekarang ini kan banyak sekali kita dapat sembako ya, sembako dari pemerintah. Ada banyak orang juga yang tidak dapat. Namun kadang-kadang, wah karena kita sudah dapat tuh aji mumpung ya. Kita menutup hati kita dengan orang yang mungkin tidak dapat. Mungkin dia lebih membutuhkan sebenarnya. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba RT datang bawa 1, RW datang lagi bawa 1. Waduh, dapat 2 ini. Lumayan ini. Padahal dia mampu. Ada cerita dari teman saya nih. Dia dapat sembako padahal dia orang cukup berada nih. Dia dapat sembako. Namanya sebenarnya ya karena dia cukup berada harusnya ini, tapi nggak tahu ya, kesalahan pendataan kali ya. Nyangkut di rumahnya juga beberapa kali, tapi dia bilang saya tidak mau kembalikan ke RT. Saya lihat ada tetangga yang dia sangat butuhkan tapi dia nggak dapat. Nah, dia bagi itu. Tapi ada orang juga yang dia sebenarnya sudah sangat, waduh, pokoknya kaya deh, lumayan. Dia dapat sembako, waduh dia simpan untuk dia, luar biasa itu ya. Padahal dia sebenarnya tanpa dapat sembako hidupnya sudah lumayan lah. Nah kadang-kadang orang serakah. Nah, itu namanya pakai ilmu aji mumpung. Jadi jemaat yang terkasih, jangan sampai kita seperti itu. Ada banyak orang yang kesulitan. Di tengah pandemi ini kita perlu bantu. Kalau mereka minta perhatian kita atau apa ya, doakanlah mereka bersama-sama. Sebenarnya bukan hanya itu, gereja pun mengalami kesulitan kan. Gereja mengalami kesulitan. Ini ibadah kan susah. Padahal gereja itu biasanya mendapatkan persembahan dari umat. Di tengah-tengah pandemi ini banyak yang menutup dompetnya untuk berikan kepada gereja. Jemaat yang terkasih, apakah hati kita tidak terbuka juga bagi gereja? Ingat bahwa gereja bisa melakukan pelayanan itu karena apa? Memang karena Tuhan pasti. Tetapi ingat juga bahwa membutuhkan dana untuk pelayanan. Kita semua diberkati melalui pelayanan dari Bapak Gembala dan juga dari majelis. Dan itu membutuhkan dana dan biaya. Harusnya kita sebagai umat Tuhan di dalam kesulitan mungkin, tapi kita mau memberi. Kita ingat janda di Sarfat, janda juga di dalam perjanjian baru. Dia berikan apa yang dia punya, 2 peser. Itu hidupnya, tapi dia mau memberi bagi pelayanan. Apa yang terjadi? Dia dipuji oleh Sang Pencipta sendiri. Kalau Tuhan memuji hidup kita, luar biasa kan. Karena itu jangan menutup hati kita untuk kita mau berbagi dengan orang lain. Jangan menutup hati kita untuk terlibat di dalam pelayanan. Kalau memang kita tidak bisa melayani bersama dengan majelis, biasakan kita ikut mungkin akad persembahan, kita isi pujian. Saat ini kan kita tidak bisa bersama, tapi dengan dana kita bisa bantu. Dengan persembahan kita, ucapan syukur kita bisa membantu pelayanan. Jangan menanti, jangan simpan-simpan, nanti pas sudah tidak ada pandemi dulu, baru nanti saya serahkan persembahan saya ke gereja. Jangan-jangan begitu sudah pandemi gereja juga tutup gara-gara tidak ada dana kan. Karena itu mari kita sama-sama. Jadi peduli dengan orang lain, peduli dengan pelayanan gereja. Dan jangan lupa peduli juga dengan seisi keluarga. Itu sangat penting. Teman saya di Singapura, kami ada meet bersama. Dia minta saya melayani melalui meet. Itu jadi pelayanan lintas. Wah, sekarang itu lintas negara ya.
Dia bersaksi, katanya di Singapura itu waktu pandemi terjadi dan awal-awal pandemi terjadi itu luar biasa, ada terjadi trennya bukan tren yang baik. Orang-orang tua yang umurnya itu di atas 60 tahun itu banyak yang kemungkinan mereka hidupnya tinggalnya di apartemen. Banyak yang lompat dari atas bunuh diri karena ketakutan, dan itu jadi tren. Kemudian kehidupan keluarga karena tidak bisa kerja dan yang lain, setiap hari di rumah itu terjadi banyak percekcokan, bertengkaran. Wah, luar biasa. Jadi dia cerita begitu, saya kaget juga. Tapi itu tidak diekspos, ditutup oleh pemerintah. Dia cerita itu, tapi dia bilang begini, walaupun ada hal yang buruk seperti itu, tapi ada hal yang baik. Orang Singapura yang biasanya hidupnya asosial atau tidak mau lu sendiri, urusan lu sendiri. Bahkan kalau katanya kalau di lift, kalau ketemu orang nggak usah senyum-senyum sama orang lain, karena nanti mereka marah. Kita senyum saja mereka marah. Heran gitu. Jadi mereka nggak mau, urusan kamu sendiri. Kalau kita senyum, orang Singapura ketahuan, oh ini orang Indonesia nih. Karena orang Indonesia yang suka senyum-senyum di sana, itu tanda bahwa orang Indonesia itu ramah. Tapi mereka nggak mau. Tapi ketika pandemi ada terjadi ini, ternyata orang-orang yang tadinya asosial, tidak mau berhubungan dengan orang lain, kesepian. Dan akhirnya dengan pandemi ini banyak yang mulai terbuka. Teman saya yang biasa senyum-senyum sama orang, mereka balas senyum. Kemudian dia mau melayani dengan dia bertegur sapa, terus dia bilang kalau ada apa-apa telepon saya, satu apartemen. Wah, senang banget. Jadi ternyata kita bersyukur di Indonesia ini karena kita terbiasa dengan ramah ya. Namun ada banyak orang yang mengalami kesulitan. Banyak orang yang stres dan dia tidak punya teman. Di tengah-tengah saat ini ada banyak orang sangat membutuhkan tempat curhat. Karena itu walaupun kita mengalami kesulitan, jangan sampai menutup hati kita untuk mendengarkan curhatan dari orang yang lain. Mari kita berbagi. Kalau bisa nangis sama-sama nggak apa-apalah. Ya. Jadi jangan sampai menutup hati kita untuk melakukan kebaikan. Apa berkatnya yang akan kita dapat? Perempuan janda yang kita baca tadi, ada 3 berkat yang dia dapat. Yang pertama, dia dapat makanan sampai kelaparan selesai. Mereka dapat makanan, tidak habis. Yang kedua, ketika anaknya mati, Tuhan menghidupkan kembali melalui doa dari Elia. Yang ketiga, ada hal yang sangat penting, bahwa ibu ini yang tadinya tidak percaya, dia bukan orang Israel yang percaya pada Allah Yahweh, tapi dengan pertemuan dengan Elia, dia mau berbagi dengan Elia, dia akhirnya mengenal dan percaya kepada Allah yang hidup. Dengan cerita dari perempuan janda dan apa yang dia lakukan ini, kita mau belajar bahwa di tengah-tengah kesulitan, ketika kita mau menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama, bagi keluarga kita, Tuhan pasti akan memberikan berkat yang luar biasa ke dalam kehidupan kita. Ada saja cara Tuhan untuk membuat kita berkecukupan di tengah-tengah situasi ini. Dan jangan lupa, ketika kita melakukan kebaikan, kita akan mengalami yang namanya mengenal Allah lebih baik lagi. Karena itu janganlah sampai kita menutup hati kita pada orang lain. Jangan sampai kita menutup hati kita untuk berbuat kebaikan. Tetap berbuat baik. Bertegur sapa walaupun pakai masker. Senyum walaupun pakai masker. Kan mata itu tidak bisa ditutup ya. Ketika orang senyum kelihatan dari
matanya. Dengan senyuman saja, dengan tatapan mata kita yang baik menerima orang lain, itu juga bisa menjadi berkat. Ada banyak orang yang sudah putus asa sekarang, tapi dengan ada orang lain yang bisa berbagi, sebenarnya itu memberikan kekuatan. Dan saya percaya bahwa Tuhan di tengah-tengah pandemi ini memberkati kita sebenarnya juga. Walaupun banyak yang sulit, tapi memberkati kita. Apa berkatnya? Kita lebih banyak hidup di rumah bersama-sama dengan keluarga, sehingga kita lebih mengenal keluarga kita. Banyak orang yang mungkin karena kerja dia lupa. Jangan sampai nama anaknya saja dia sudah lupa. Atau jangan sampai tanggal perkawinannya, tanggal lahir istrinya dia lupa. Dia lupa memberikan ulang tahun, ucapan ulang tahun pada istrinya atau suaminya. Tapi mungkin dengan peristiwa pandemi ini kita lebih mengenal keluarga kita. Jadi tetap bersyukur di tengah-tengah situasi yang sulit dan tetap menjadi berkat bagi siapapun. Dan memang kita orang percaya, orang Kristen dipanggil untuk menjadi berkat. Bukan bagi keluarga kita saja, saudara kita, tetapi juga bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita menjadi berkat walaupun di tengah-tengah kesulitan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami sebagai orang percaya, kami terus dan tetap menjadi berkat bagi keluarga, bagi saudara maupun bagi orang lain. Dan melalui itu kami semakin mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang juga memberikan dirinya bagi kami, memberikan dirinya bagi orang lain, memberikan dirinya bagi dunia ini. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Kami saat ini mau bersama-sama berdoa bagi umat-Mu, Jemaat Bojong Indah, di dalam berbagai pergumulan ekonomi, pergumulan untuk bekerja, pergumulan dalam mencari nafkah bagi keluarga. Kiranya Tuhan Engkau memberkati umat-Mu dalam upaya mencari nafkah bagi keluarga. Tuhan tetap memberikan kesehatan, kekuatan, semangat untuk terus bekerja. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati. Kami berdoa juga buat anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan, walaupun mereka menempuhnya dari rumah. Kiranya Tuhan tetap memberikan kepada mereka semangat untuk tekun belajar, mempersiapkan diri mereka dengan baik. Dan ketika nanti mereka bisa bersekolah kembali, biarlah mereka semakin berkembang di dalam pendidikan mereka. Tuhan memberkati juga orang tua dalam biaya-biaya kebutuhan untuk pendidikan. Kiranya Tuhan Engkau juga memberkati. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit ataupun dalam kelemahan tubuh dan yang lanjut usia. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan memulihkan bagi yang sedang sakit, agar mereka boleh sembuh dan mereka boleh beraktivitas seperti biasa. Tuhan juga memberkati opa oma kami yang dalam lanjut usia. Kiranya tetap memberikan kekuatan, kesehatan pada mereka. Dan biarlah melalui hidup mereka kami juga belajar bahwa Tuhan ada dan hadir di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh menjadi berkat bagi kami semua. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi umat-Mu, kiranya tetap meneguhkan iman mereka walaupun kami tidak bersama-sama beribadah di gereja, tapi biarlah ketika kami ada di rumah, kami tetap rindu untuk bersama-sama beribadah walaupun secara online. Dan kiranya iman kami semua semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur karena bangsa dan negara kami boleh memperingati ulang tahun yang ke-75. Tuhan berkati pemerintah kami secara khusus dalam mengatasi COVID-19, agar pemimpin-pemimpin kami dapat mengambil langkah-langkah bijak
di dalam mengatasi itu semua. Berkati para medis agar mereka tetap sehat dan mereka boleh menjalankan tugas menghadapi dan mengatasi COVID-19. Tuhan juga berkati lembaga-lembaga yang berupaya mencari menemukan vaksin atau obat untuk mengatasi COVID ini. Tuhan berkati agar biarlah itu dapat terlaksana dengan baik sehingga kami semua boleh mendapatkan obat atau vaksin sehingga kami dapat melakukan tugas pekerjaan kami seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Markus dan keluarga dan juga para majelis dan keluarga. Tuhan memberkati dan memberkati mereka di dalam menata pelayanan di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Komisi Penginjilan agar tetap semangat di dalam pelayanan, walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit untuk kami Komisi Penginjilan untuk bergerak, tetapi kami percaya Tuhan memberikan hikmat untuk kami tetap menyatakan kasih Kristus bagi orang lain. Terima kasih ya Bapa. Ini doa dan harapan kami. Kami percaya Tuhan mendengar dan akan menjawab sesuai dengan rahmat dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman yang kita dengar tadi, yang renungannya menguatkan dan mengharuskan kita menjadi saluran berkat-Nya. Kita tahu dalam satu lagu yang katakan, pakailah aku menjadi saluran berkat-Mu. Tuhan mau memakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Kita naikkan pujian. Pakailah aku jalan berkat-Mu. Itu panggilan Tuhan bagi kita sebagai umat-Nya. Kita harus menjadi saluran berkat-Nya. Kalau dari Mazmur 50 ayat 15 mengatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Itu kata Tuhan bagi kita. Kalau Ibrani juga mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita tahu kalau Tuhan menyertai kita. Kita tahu Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan memberikan limpah sukacita di hati kita. Kita tahu. Kita juga mau mengatakan, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku.
Kita tahu sejak kita terima Yesus, berlimpah sukacita di hati kita. Kita mau berbagi untuk yang lain. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau berdoa. Biarlah Bapak Pendeta Semi yang bersama-sama dengan kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh beribadah bersama. Dan kami percaya kami mendapat berkat baik melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan. Kami semua diberkati. Dan kiranya kasih Tuhan terus melimpah dalam hidup kami sehingga kami terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Ya Tuhan, pimpin kami dalam segala kehidupan kami untuk kami tetap melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Jemaat yang terkasih, mari arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ibadah telah selesai pada malam hari ini. Biar Tuhan tetap menyertai kita, memberkati kita, menjadikan kita saluran berkat-Nya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Utus aku dalam misimu, oh Tuhanku, nyatakan kehendak-Mu. Pakaiku sebagai alatmu, garinsanmu dengar Injil Kristus. Dekat jauh ku mau turut perintah-Mu, mudah atau susah Tuhan jalanmu ku tempuh. Utus aku dalam misimu, oh Tuhan terimalah seruanku. Utus aku dalam misimu, oh Tuhanku, nyatakan kehendak-Mu. Pakaiku sebagai alat-Mu, garinsanmu dengar Injil Kristus. Dekat jauh ku mau turut perintah-Mu, mudah atau susah Tuhan jalanmu ku tempuh. Utus aku dalam misimu, oh Tuhan terimalah seruanku.